Kisah Dokter Maya, penunggu bangsal jenazah. Aku masih ingat betul malam pertama semuanya mulai aneh. Namaku Dokter Maya Sari. Aku dokter jaga di sebuah rumah sakit provinsi yang bangunannya sudah nyaris setengah tua. Lantai keramiknya retak di beberapa titik, koridor panjangnya seperti untaian waktu, dan lampu-lampu lorong yang sering berkedip membuat bayangan melompat-lompat. Rumah sakit ini sederhana. Sumber dayanya pas-pasan, tapi kami semua kerja keras karena banyak orang yang bergantung sama kami. Sebelum kita mulai ceritanya, terus dukung channel ini agar selalu menyajikan cerita baru setiap hari dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Mari kita lanjutkan ceritanya. Awalnya aku pikir lelah kerja terus yang bikin aku ada perasaan ganjil. Jadwal jaga bergantian. Kadang aku harus menutup operasi kecelakaan dini hari. Kadang menangani pasien stroke hidup-hidup sampai pagi. Tidur yang gak pernah nyenyak, kopi saset yang menemaniku, dan telepon keluarga pasien yang berdering tanpa henti, semua menumpuk jadi sesuatu yang berat. Tapi rasa lelah itu beda dengan apa yang kemudian datang. Bangsal jenazah rumah sakit kami terlekat di sayap belakang. Pintunya tersembunyi di ujung koridor servis. Bangsalnya kecil, dingin, dan selalu berbau formalin. Hanya satu petugas jenazah, Pak Sadi, yang jagain. Dia udah kerja bertahun-tahun, pendiam, mukanya selalu seperti orang yang lihat banyak hal. Aku paling sering lewat sana pas mau pulang malam. Biasanya cuma lewat, nggak pernah mau membayangkan banyak-banyak. Suatu malam, setelah shift panjang, aku menerima laporan dari ruang UGD. Pasien perempuan tua, koma, post-stroke, saturasi turun mendadak. Aku dan tim buru-buru tangani, tapi sudah jelas prognosisnya buruk. Saat kami cek, pasien itu menutup mata untuk terakhir kali. Ada hal dingin saat kita menutup kantong tubuhnya. Bukan cuma udara, seperti ada angin yang datang dari bawah lantai, merayap ke tulang. Aku menaruh tanda identitas, mengisi dokumen, lalu pasien itu dibawa ke bangsal jenazah. Itu bukan kejadian istimewa, pasien meninggal di rumah sakit itu adalah hal yang wajar. Tapi malam itu, entah kenapa, setelah pintu kabinet medis bangsal ditutup, aku pulang dengan perasaan seperti ditinggal sesuatu. Sepanjang jalan pulang, aku merasa seakan ada yang mengikut di belakang. Langkah kaki yang menempel di lantai. Tapi ketika aku menoleh, hanya kosong. Malam-malam berikutnya mulai muncul hal-hal kecil. Di ruang jaga ada suara ketukan di jendela. Padahal posisi jendela menghadap gudang, tak ada siapa-siapa. Lampu di ruang praktik berkedip keras saat aku pegang berkas pasien. Monitor pasien di kamar bedah berbunyi sendiri walau tak ada kesalahan. Sesekali aku mencium bau wangi yang bukan obat atau pembersih. Bau bunga kering yang samar. Seperti sesajen. Padahal rumah sakit kami bukan tempat yang kenal sesajen. Rekan kerjaku bilang aku capek. Kepala rawat ngoceh. Maya, kamu butuh istirahat, terlalu banyak ngurus pasien. Aku mau percaya itu mudah saja. Tapi rasa takut yang muncul bukan sekedar letih. Itu seperti ada kehadiran yang melihat dari ujung lorong setiap kali aku lewat. Bayangan samar yang tidak berbeda jauh dari perabutan. Tapi ketika aku mendekat, ia menghilang seperti kabut. Suatu malam, ketika aku masih di ruang jaga, pejabat rumah sakit memanggilku. Maya, tolong bantu periksa ruang jenazah. Ada laporan pintu terbuka, katanya. Aku dan satu perawat berjalan menuju sayap belakang. Pintu bangsal terbuka sedikit. Di dalam, beberapa lemari besi tempat peti terbuka sedikit. Roti-roti plastik sarapan yang ditaruh di meja sekarang berserakan. Laci-laci berantakan. Tak ada tanda-tanda ada yang masuk lewat pintu luar. Hanya udara dingin yang menggulung dan bau formalin yang lebih pekat. Pak Sadi yang duduk di kursi depan ruang jemput jenazah, wajahnya pucat. Dia bilang, ada yang ngerasain dok, kayak ada yang nungguin. Aku udah lama kerja di sini, tapi yang beginian baru kali ini. Aku coba tenang. Kalau ada yang aneh, kita panggil security atau kepala rumah sakit. Tapi ketika kepala rumah sakit memeriksa CCTV, rekamannya menunjukkan koridor kosong. Di rekaman, pintu jenazah terbuka sendiri, tapi tidak ada bayangan manusia lewat.
Kami semua terdiam lama menatap layar. Beberapa staf mulai enggan masuk ke gang belakang sendirian. Ada bisik-bisik lama tentang penunggu bangsal. Cerita tradisi yang datang dari staf lama tentang roh yang suka menempati tempat jenazah, terutama jika seseorang meninggal tragis atau meninggalkan dendang. Aku sebagai dokter yang harus rasional mentertawakannya dalam hati. Tapi malam-malamku mulai dihantui mimpi yang sama. Tubuhku dingin, ada yang menatap dari balik tirai, ada suara gumaman bahasa yang tak ku mengerti. Suara itu seperti menggulung di dalam kepalaku. Hari demi hari aku mulai merasakan tubuhku berubah. Di pagi hari aku sering lupa nama obat yang biasa aku sebut dengan mudah. Malamnya aku berbicara sendiri di lorong, terbangun dengan lengan penuh memar yang tak ku ketahui asalnya. Pakaian rumah sakitku terkadang berbau seperti tanah basah. Rekan kerjaku bilang aku sering tampak melamun. Tatapanku kosong beberapa saat, lalu aku kembali seperti biasa. Mereka pikir aku stres. Ibuku telepon suruh pulang sementara. Tapi bagaimana? Siapa yang mau menggantikan lagi? Kondisi memburuk saat aku menemukan bekas sapuan tanah di bawah tempat tidur pasien. Di tengah malam ketika aku memeriksa suara bising di lantai 2, pintu ruang perawatan pasien yang sedang koma terbuka sendiri, selimut berkibar dan ada jejak kaki kecil berwarna hitam di lantai. Jejak itu yang bukan berasal dari sepatu. Aku menyalakan lampu, tapi jejak itu menghilang. Aku mati kutu. Semakin sering aku berhadapan dengan kejadian tak masuk akal itu, semakin sering juga rumah sakit dipenuhi rumor. Di belakang itu, staf mulai melihat sosok perempuan berpakaian kusam melewat lorong pada jam-jam tertentu. Dia tidak bicara, hanya menatap. Seorang perawat muda bilang ia pernah melihat sosok itu duduk di ujung ranjang menatap pasien yang baru saja dibawa pulang. Lalu pasien itu tiba-tiba merintih dan meninggal dalam beberapa jam. Setelah itu perawat itu resign. Aku gak mau percaya pada penunggu waktu itu. Tapi aku juga gak bisa menutup mata pada kenyataan. Pada suatu malam, setelah jeda makan yang singkat, aku kembali ke ruang praktik. Tiba-tiba, aku merasa pusing luar biasa. Jantungku berdetak aneh. Saat aku pegang meja, tanganku seperti ditarik bawa oleh tenaga yang tak terlihat. Suara-suara bergemuruh di dalam kepalaku, bukan dalam bahasa yang kukenal. Tapi di antara suara itu ada nama. Maya. Aku menjerit. Semua staf berlarian. Aku tak sadar apa yang kulakukan. Tapi aku merasakan sesuatu menguasai tubuhku seperti air yang membanjiri wadah. Gelap, dingin, marah. Suara itu lewat dari bibirku tanpa kehendakku. Suara itu seperti kayu tua yang berkerak, berbicara dalam bahasa lama. Bahasa yang ibuku bilang tak boleh kau sebut. Dalam sekejap, aku tak lagi dokter Maya yang menyayangi pasien. Aku menjadi alat. Malam itu, lorong rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu lorong berkedip pelan, seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Dan dari balik pintu jenazah, ada suara seperti seseorang memanggil pelan sekali. Tiba-tiba, tangan aku bergerak sendiri. Aku gak bisa. Insya Allah, kita hadapi ini sama-sama, Maya. Aku hanya berharap tidak ada lagi yang meninggal tanpa nama. Malam itu, beberapa staf mencoba menahan tubuhku. Mereka bilang, aku mengucapkan kata-kata aneh, memanggil nama-nama yang tak kukenal. Aku memecahkan beberapa peralatan medis dengan tangan kosong. Tertawa getir, lalu tiba-tiba hening. Ketika aku sadar, aku berada di lantai, berkeringat dingin, wajahku basah, dan semua orang menatapku penuh ketakutan. Kepala rawat bilang, kita nggak bisa biarkan ini terus. Kita butuh bantuan luar. Masuklah Ustadz Haji Karim. Nama itu sering disebut-sebut di rumah sakit karena beliau pernah membantu beberapa perkara spiritual kecil. Doa bersama waktu ada wabah, pengurapan bagi pasien yang minta.
Ustadz Karim orangnya sederhana, berwajah teduh, berjanggut tipis. Ia datang malam itu dengan Al-Quran kecil dan tasnya yang berisi beberapa barang keagamaan. Ia berdiri di tengah-tengah ruang jaga, menatapku. "Assalamualaikum, Dok Maya," katanya pelan. Suaranya seperti selimut hangat. Aku membalasnya dengan jeritan, bukan salam. Tak dia hiraukan itu, hanya memeluk buku kecilnya erat. "Kita akan baca beberapa ayat, mudah-mudahan Allah beri kemudahan." Ustadz mulai membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Suaranya tenang, dan sekeliling kami seperti merespon. Terkadang, suara bacaannya tersendat, karena aku tiba-tiba menggeliat, menjerit kata-kata aneh, lalu hening lagi. Staf yang menyaksikan berbisik satu sama lain. Sebagian malu, sebagian takut. Ustadz memerintahkan kami untuk menjauh sedikit supaya ia bisa fokus. Lalu ia memohon supaya aku dibawa ke ruang yang lebih tenang. Selama beberapa kali pertemuan, Ustadz membaca, meniupkan air mawar ke pipiku, melakukan ruqyah sederhana. Ada malam di mana aku terlihat tenang setelahnya, dan malam lain di mana aku lebih ganas. Ustadz bilang ini bukan hanya soal gangguan biasa. Biasanya penunggu seperti ini ada keterikatan yang kuat pada tempat tertentu. Bisa karena dendam, bisa karena cara kematian yang tragis. Atau karena ada sesuatu yang ditinggalkan di sana, ucapnya. Ustadz kemudian meminta kami menceritakan setiap kejadian yang terjadi di bangsal jenazah. Kami bercerita tentang pasien yang dibawa tanpa keluarga, jenazah yang dikubur cepat, petugas jenazah yang sering lembur sendirian. Ustadz mendengarkan tanpa interupsi, lalu menarik nafas panjang. "Kalau begitu, kita harus bersihkan tempatnya. Dan kita harus lakukan doa bersama untuk jenazah-jenazah yang mungkin terlupakan." Kami mengatur doa bersama di ruang bangsal. Staf, dokter, perawat, beberapa keluarga pasien, semua berkumpul. Ustadz memimpin, membacakan doa untuk mereka yang telah pergi. Kami menaruh bunga, menyiramkan air mawar, membacakan ayat-ayat. Untuk malam itu, sepertinya suasana sedikit reda. Aku merasa lega, seperti ada beban yang diangkat sedikit dari dadaku. Tapi kelegaan itu hanya sementara. Malam demi malam, aku semakin sering kehilangan waktu. Ada jeda-jeda di mana aku gak ingat apa yang aku lakukan. Sepotong rekaman CCTV suatu malam menunjukkan aku berjalan ke bangsal sendirian jam 3 pagi. Malam yang paling berat datang pada malam hujan lebat. Ada pasien yang kritis, harus secepatnya operasi. Aku berusaha fokus, tapi di ruang operasi, saat instrumen bergerak, aku merasa tubuhku diambil alih. Aku melihat bayangan di sudut, merasakan gelombang marah yang memuncak. Dalam sepersekian detik, saat aku memegang skalpel, pikiranku lenyap. Rasanya seperti ada tangan lain memegang tanganku. Aku merasakan kenangan perempuan itu saat hidupnya, memegang sesuatu dan kehilangan. Dalam panik, aku melepaskan alat itu. Operasi berhenti. Tim menahan aku, dokter bedah lain menggantikan. Kejadian itu jadi titik balik. Kepala rumah sakit bilang ini sudah bahaya nyata. Ia khawatir pasien bisa terluka. Aku khawatir juga. Aku mulai merasa diriku bukan lagi tempat aman. Aku duduk di ruang jaga, menangis sendiri. Ustadz datang lagi, lebih sering. Ia bilang pada suatu waktu bahwa terkadang ada roh yang tak mau pergi bahkan setelah dikuburkan dengan baik. Karena masih ada yang mengikat, dendam, janji yang belum ditepati,
atau benda yang menempel. Kita harus cari asalnya, ucap Ustadz. Ia meminta kami menanyakan pada orang yang bekerja di rumah sakit sejak lama, menelusuri catatan lama, menanyakan apakah ada barang-barang yang tiba-tiba hilang atau disimpan tanpa alasan. Kami menemukan buku catatan kecil tua yang disimpan di lemari arsip. Catatan pemakaman yang tak lengkap dengan satu nama terhapus. Di catatan itu, ada petunjuk bahwa jenazah perempuan itu mungkin dibuang tanpa ritual dan ada nota kecil bertuliskan, "Jangan ganggu." Sejenak, angin dingin masuk ke ruang arsip. Ustadz memutuskan bahwa satu-satunya cara adalah ritual yang lebih kuat. Tidak mistik, tapi doa kuat, pembacaan ayat, dan permintaan maaf kepada roh. Ia ingin minta maaf atas nama rumah sakit, atas kelalaian mereka pada jenazah-jenazah yang terlupakan. Ia menuntun kami memohon pada keluarga para pasien untuk ikut, pada staf lama, bahkan pada kepala daerah. Kami lakukan doa yang panjang, tiap orang memegang tangan, karena dalam ritual itu, relasi manusia harus diperkuat. Malam itu, ketika pembacaan puncak mencapai ayat-ayat penutup, aku merasa ada sesuatu yang memeluk dari dalam. Suara-suara bergemuruh, tapi kali ini ada perubahan, bukan lagi marah, melainkan penyesalan. Bayangan di sudut bangsal seakan merunduk, lalu memudar. Ada kilas ingatan terakhir. Perempuan itu duduk di tepi ranjang, memegang batu kecil menangis untuk dimakamkan dengan nama. Suara itu kemudian ikut bernyanyi satu nama, Siti. Aku menjerit, bukan karena takut, tapi karena nama itu membangunkan sesuatu di hatiku. Siti, seolah-olah selama ini ia hanya menunggu seorang yang menyebut nama. Ustadz menghentikan pembacaan, lalu memimpin doa panjang, memohon agar Siti diampuni dan diterima. Kami menaruh batu kecil di peti terakhir sebagai simbol permintaan maaf dan penebusan. Di akhir doa, ada hening yang lama. Semuanya menunggu, nafas tertahan. Lalu angin lembut lewat. Di ujung bangsal, ada cahaya seperti lilin yang berkedip dan seolah ada wajah yang tersenyum samar. Aku merasakan tangan yang selama ini menekan dadaku perlahan-lahan melepaskan. Tanganku yang sempat gemetar sekarang tenang. Ustadz meneteskan air mata. Pergilah Siti, damai, ia berbisik. Setelah malam itu, perubahan terasa nyata. Kebanyakan kejadian aneh berkurang drastis. Lampu tak lagi berkedip sekehendak hati, jejak-jejak kecil menghilang, dan perabot tak berubah letak sendiri lagi. Staf yang dulunya takut kini lega. Pak Sadi yang sejak lama menatap pintu belakang dengan tatapan berat, kini tersenyum lagi. Bahkan aku merasa beban di dadaku berkurang, sebuah ruang kosong yang sebelumnya penuh dengan gemuruh, kini sunyi damai. Namun hidup kita tak balik normal sepenuhnya. Meski Siti tampaknya pergi, ada konsekuensi pada diriku. Aku tak lagi sekokoh dulu. Kadang aku masih mengalami mimpi-mimpi samar. Siti duduk di ambang, menatapku, lalu menghilang. Ada malam-malam di mana aku masih lupa nama obat untuk sekejap, atau melamun ketika pasien butuh keputusan cepat. Beberapa kolega menyarankan cuti lama, aku menolak dulu karena tanggung jawab. Tapi aku juga sadar, aku harus lebih jaga diri. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, aku memutuskan melakukan sesuatu. Aku mengajukan proposal kecil ke manajemen rumah sakit agar dibuat prosedur khusus untuk jenazah tak dikenal, pendataan lebih rapi, notifikasi ke dinas sosial, dan doa rutin bagi yang sudah tak punya keluarga. Mereka setuju. Itu hal kecil, tapi sejak itu aku merasa kita melakukan sesuatu nyata agar tak ada lagi Siti-Siti yang terlupakan. Di sisi lain, aku menghargai Ustadz Haji Karim lebih dari sebelumnya. Ia bukan cuma pendakwah biasa. Ia mengajarkan kami bahwa ada hal-hal yang tak bisa hanya selesai secara logika. Kadang empati, pengakuan, dan doa adalah jembatan untuk menolong jiwa-jiwa yang terluka. Ia mengajakku untuk lebih banyak membaca, memperkuat iman, dan menjaga keseimbangan batin. Aku mengikuti pelan-pelan. Tapi ada satu hal yang tak bisa aku mengerti sepenuhnya. Mengapa roh itu memilihku? Ustadz bilang, mungkin karena aku memiliki hati yang lemah lembut, empati yang mendalam, sehingga getaranku cocok untuk ditempati. Ada pula yang bilang roh itu memilih siapa yang ia anggap bisa membantunya. Aku memilih percaya bahwa kita dipilih bukan untuk dihukum, tapi untuk belajar. Waktu berlalu, rumah sakit tetap sibuk. Pasien datang dan pergi,
kebahagiaan dan kesedihan silih berganti. Aku kadang masih merasakan bayangan di ujung koridor, tapi sekarang bayangan itu tak menakutkan. Kadang-kadang aku berhenti sejenak dan mengucapkan doa untuk mereka yang tak bernama. Suatu hari, aku berdiri di depan bangsal menatap pintu yang dulu sering membuka sendiri, lalu berbisik, "Damai ya Siti." Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kematian itu memang harus selalu ditinggalkan kosong? Ataukah kita yang masih hidup punya tanggung jawab kecil untuk memastikan mereka pergi dengan nama? Pengalaman itu mengubah aku. Aku jadi lebih peka pada hal-hal kecil, memanggil pasien dengan nama lengkap, memastikan jenazah diberi doa, menanyakan apakah mereka punya keluarga, menuliskan catatan kantor dengan detail. Di akhir, hidup harus terus berjalan. Tapi cerita tentang penunggu bangsal itu kini jadi pelajaran. Bukan hanya soal takut, tapi soal empati yang hilang di tengah kesibukan. Ada kisah tentang seorang perempuan yang menunggu nama, menunggu doa, dan akhirnya karena beberapa orang yang peduli, ia menemukan jalan. Kematian Siti mengajarkan aku sesuatu yang sederhana. Jangan biarkan ada orang yang pergi tanpa suara. Beri nama, beri doa, beri cerita. Dan kalau suatu ketika kau merasa ada sesuatu yang mengikut, jangan langsung menolaknya. Dengarkan, mungkin yang mengikut itu bukan hanya membawa masalah, tapi juga pesan. Aku tak lagi sama seperti dulu. Ada bekas di dalam jiwa yang tak akan hilang. Kesadaran bahwa hidup dan mati adalah rantai, dan kita semua saling terkait. Aku, Dr. Maya, akan terus merawat tidak hanya badan, tapi juga sisa-sisa jiwa yang kadang luput dari perhatian. Dan kalau malam nanti kau lewat di lorong rumah sakit itu, jangan kaget kalau kau merasa ada tatapan samar. Mungkin itu hanya satu jiwa yang mendengar nama disebut, berharap seseorang ingat, berharap ada yang sampaikan doa.